Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Watan Islamiyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan mata pelajaran kita PKN ya, tentang norma. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian norma serta ciri-cirinya ya, serta manfaat, tujuan dan sebagainya sudah kita pelajari di pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam norma. Silakan siapkan buku tulis kalian, kemudian dengarkan baik-baik apa yang sudah Ustadz Asrul sampaikan, kemudian catat semua apa yang Ustadz Asrul sampaikan. Macam-macam norma ya. Macam-macam norma. Yang pertama, norma berdasarkan sifatnya ya. Norma berdasarkan sifatnya itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada norma formal. Apa itu norma formal? Norma formal adalah aturan dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga dan institusi yang bersifat formal atau resmi. Contohnya ada konstitusi, kemudian surat keputusan, peraturan pemerintah, kemudian perintah presiden. Ya, intinya norma formal itu adalah norma atau aturan yang ada di masyarakat yang dibuat oleh lembaga atau institusi resmi. Misalkan ada surat dari sekolah, itu pun salah satu aturan atau contoh dari norma formal. Kemudian ada lagi peraturan yang ada di sekolah, itu juga contoh norma formal. Berikutnya ada norma formal, ada norma non formal. Apa itu norma non formal? Norma non formal adalah aturan dalam masyarakat yang tidak diketahui bagaimana dan siapa yang menerangkan. Contohnya, lewat depan orang yang lebih tua, kita dianjurkan untuk merunduk serta mengucapkan permisi. Atau dalam bahasa Jawa, kita merundukkan sedikit kemudian mengucapkan kula nuwun, nyun sewu dan sebagainya. Kemudian memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan Mas, Mbak, Pak D, Bude dan lain-lain sebagainya. Jadi itu contoh norma non formal yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan kita tidak tahu siapa yang pada awal atau mulanya melakukan hal tersebut. Kemudian berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, norma nanti dibagi menjadi 5. Yang pertama ada norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Contohnya, jujur dalam bersikap dan bertingkah laku, kemudian meminta maaf saat melakukan kesalahan, kemudian berpakaian sesuai tempat dan situasi, kemudian menghargai dan menghormati orang lain, kemudian tidak mengambil hak orang lain ya. Nah, norma kesusilaan ini adalah norma yang bersumber dari suara batin, sehingga kalau kita melakukan kesalahan terhadap norma ini, maka batin kita yang akan terkena dampaknya. Contohnya misalkan seseorang berbohong, ketika diinterogasi pastinya hati orang tersebut akan cemas, merasa takut dan selalu merasa bersalah ya. Walaupun bagaimana diumpetin, tetap saja akan kelihatan terhadap perilakunya. Itu norma kesusilaan. Berikutnya berdasarkan sumbernya, norma berikutnya ada norma kesopanan ya. Berdasarkan sumbernya yang kedua itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
menghormati orang yang lebih tua, kemudian bicara dengan sopan, tidak makan dan minum dengan tangan kiri, dan tidak boleh meludah di sembarang tempat. Masih banyak contoh yang lain itu ya. Misalkan tidak boleh bersendawa ketika makan, tidak boleh membuli sesama teman, tidak boleh melakukan tindakan fisik sesama teman, dan lain sebagainya. Itu macam-macam norma berdasarkan sumbernya. Berikutnya, norma berdasarkan sumbernya ada norma agama ya. Apa itu norma agama? Norma agama adalah peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan ya. Kemudian adapun contohnya, contoh-contoh dari norma agama adalah yang pertama, menghormati orang yang lebih tua ya, atau menghormati orang tua. Berikutnya, rajin melaksanakan ibadah, berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian ada tidak makan dan minum apa yang dilarang agama ya. Yang jelas norma agama yang ada di Indonesia, agama di Indonesia itu banyak sekali ya. Dan semua norma agama yang ada di semua agama di Indonesia itu pasti memberitakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang untuk kebaikan, tidak untuk kejelekan. Dan contohnya yang lain tidak hanya seperti ini ya. Misalkan dalam agama kita, itu dalam agama Islam ya, ada norma agama melarang kita untuk melakukan riba, melakukan zina, mencuri ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Berdasarkan sumbernya, norma yang berikutnya adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara yang berwenang serta bersifat memaksa seseorang untuk mentaatinya dan memberikan hukum bagi para pelanggannya ya. Itulah pengertian dari norma hukum. Adapun contohnya adalah, sebelum ke contoh, ciri-ciri dulu ya. Adapun ciri-ciri norma hukum adalah yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku di masyarakat ya. Kemudian yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi. Kemudian yang ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa. Yang keempat, adanya sanksi terhadap pelanggar aturan itu bersifat tegas. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ciri-ciri norma hukum, peraturan berisi perintah dan larangan ya. Adapun contohnya, yang terakhir yaitu perintah atau larangan harus ditaati oleh semua orang ya. Jadi itu ciri-ciri norma hukum. Kemudian berikutnya contoh dari norma hukum. Contoh dari norma hukum misalkan ya, harus mematuhi tata tertib lalu lintas ya. Ketika ada lampu merah berarti harus berhenti. Ketika berkendara harus menggunakan helm, membawa SIM, STNK, dan surat-surat lainnya. Kemudian yang kedua, membayar pajak. Kemudian yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum. Yang keempat, tamu wajib lapor 1x24 jam kepada ketua RT setempat, dan masih banyak contoh lainnya. Itulah macam-macam norma berdasarkan sumbernya. Jadi ada 4. Yang pertama itu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan berikutnya adalah norma hukum. Oke, kita lanjutkan. Persamaan antar norma. Persamaan antar norma. Yang pertama, terdapat dalam pergaulan hidup di masyarakat. Kemudian yang kedua, sama-sama bersifat mengatur agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup. Kemudian yang ketiga, sama-sama memiliki sanksi agar norma tersebut dipatuhi. Jadi dari keempat norma tadi ya,
terdapat beberapa persamaan ya di dalam norma tersebut. Yang pertama, terdapat dalam pergaulan masyarakat, sama-sama bersifat mengatur agar tercipta ketertiban dalam pergaulan hidup, kemudian sama-sama memiliki sanksi agar norma tersebut dapat dipatuhi. Kita lanjutkan. Norma berdasarkan kekuatan daya pengikatnya. Ya, norma berdasarkan kekuatan daya pengikatnya. Di sini nanti juga terbagi menjadi 4. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tata cara atau usage ya. Apa itu tata cara atau usage? Usage adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Orang yang melanggar biasanya tidak mendapatkan sanksi yang berat dan hanya mendapat cemooh walau hanya sementara. Itu pengertian dari norma berdasarkan kekuatan daya pengikatnya yang pertama, yaitu tata cara atau usage. Contohnya, misalkan pada waktu bersendawa ya, pada waktu makan kita bersendawa, atup lah ya, atup itu ya, oho itu ya, itu pasti kita cuma mendapat teguran ya, walaupun sementara. Kemudian tidak mencuci tangan sebelum makan misalnya itu ya, dan masih banyak yang lain. Jadi intinya untuk norma yang tata cara ini adalah hukumannya tidak terlalu berat atau paling lemah hukumannya. Kita lanjutkan. Oh ya, berikutnya ada lagi contoh berikutnya ternyata ya, mengusili teman ya. Ini misalnya mengusili teman. Ini paling hanya mendapat teguran dari Bapak Ibu guru ya. Kalau mengusilinya hanya sekedar sampai tidak berbuat yang sampai berbuat fisik. Kemudian berikutnya ada berdasarkan kekuatan daya pengikatnya ada norma kebiasaan atau focus ya. Kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rentan waktu yang relatif lama. Contohnya, pamit kepada orang tua ketika mau bepergian. Kemudian menjawab sapaan orang dengan sopan. Kemudian memberi ucapan selamat kepada teman yang berprestasi. Dan yang keempat, upacara adat istiadat ya. Itu contoh dari norma berdasarkan kekuatan daya pengikatnya pada sub kebiasaan. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan daya pengikatnya berikutnya ada norma tata kelakuan atau mores gitu ya. Apa itu tata kelakuan? Tata kelakuan adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya. Jadi patokannya asalkan itu baik dan seharusnya dilaksanakan. Nah, itulah merupakan norma tata kelakuan. Contohnya ya. Oh ya, tata kelakuan dianggap penting karena yang pertama, memberikan batas-batas pada kelakuan setiap orang, karena setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing. Kemudian, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Yang ketiga, menjaga solidaritas di antara anggota-anggotanya demi menjaga keutuhan dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Contohnya, larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan narkoba, dan mencuri. Itu contoh dari norma tata kelakuan. Ya, kita lanjutkan. Berdasarkan kekuatan daya pengikatnya, berikutnya ada adat istiadat atau custom ya. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud
mengatur tata tertib ya. Di daerah kita mungkin hukum adat sudah nggak ada itu ya, tetapi di daerah-daerah terpencil seperti di Kalimantan, Sumatera, Irian itu kan, Sulawesi, mungkin masih banyak penduduk asli situ yang mereka masih menggunakan hukum adat ya. Adapun ciri-ciri hukum adat adalah yang pertama, selalu ditaati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak dibuat oleh badan negara yang resmi ya. Jadi ini timbul dari usulan masyarakat. Kemudian tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Kemudian mempunyai sanksi ya. Itulah ciri-ciri hukum adat. Masih membahas tentang adat istiadat atau custom. Berikutnya adalah menurut wujudnya, hukum adat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, berwujud tidak tertulis ya. Ini hanya sebagian kecil saja dari hukum adat. Ada yang berwujud tertulis. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, berwujud uraian hukum yang disusun oleh ahli sebagai hasil dari penelitian. Itulah wujud-wujud dari hukum adat. Kemudian macam-macam corak hukum adat. Yang pertama, komunal, artinya manusia menurut hukum adat itu merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat yang kuat ya. Jadi corak hukum adat yang pertama itu komunal, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat yang kuat. Kalau kita ketahui ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Berikutnya religious magis ya. Religious magis artinya adanya kepercayaan kepada hal-hal gaib ya, misalkan upacara sesajen untuk roh leluhur dan adanya pantangan-pantangan ya. Alhamdulillah di daerah kita khususnya di Karangduur ini sudah agak sedikit berkurang masyarakat yang mempercayai hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kontan atau konkret, artinya setiap perbuatan itu harus sesuai dengan fakta atau pernyataan yang nyata atau yang diucapkan. Kemudian yang terakhir itu visual, artinya hubungan hukum dianggap terjadi bila diberi wujud sesuatu benda atau tanda yang dapat dilihat. Jadi ada bukti ya, ada buktinya. Kalau tidak terbukti berarti tidak biasanya kalau di masyarakat bingung dalam menyelesaikannya ya, karena tidak ada buktinya. Itulah macam-macam corak hukum adat. Kemudian berdasarkan daya pengikatnya, yang terakhir ada hukum atau law ya. Hukum, apa itu hukum? Hukum merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi yang tegas dan memaksa ya. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek gitu ya. Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat ya. Kemudian yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Nah, ini yang dulu sudah pernah bisa terus sampaikan ya. Terutama banyak budaya asing yang masuk kepada kita, terutama tata berpakaian kita, tata cara kita berbicara, tata cara kita bertingkah laku, itu pun sudah terkontaminasi atau tercampur dengan budaya asing. Kemudian yang terakhir itu lingkungan yang baru ya. Lingkungan yang baru biasanya itu akan merubah norma ya. Makanya hati-hati kita ketika kita dalam bergaul atau memilih lingkungan ya. Kalau kita bergaulnya di lingkungan yang kurang baik ya, biasanya kalau yang tidak kuat akan ikut terjerumus juga pada hal-hal yang kurang baik ya. Sementara itu dulu
apa yang bisa Ustadz Arsul sampaikan ya, silakan dicatat di buku tulis kalian, kemudian dibaca berulang-ulang agar kalian bisa memahaminya. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya Ustadz selalu mengingatkan kepada kalian hal-hal yang harus dilakukan pelajar atau santri selama pandemi. Yang pertama, tetap semangat belajar di rumah ya, yang daring. Kalau tetap muka ya tetap semangat, tetap muka walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa setelah sholat kita sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini ya, agar kita bisa bersekolah lagi dengan tatap muka seluruhnya, tidak harus disip-sip. Kemudian senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Dan yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, jagalah kebersihan. Yang kedelapan, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Yang kesembilan, sholat duha jangan sampai lupa. Dan yang terakhir, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai dilupakan. Itu saja dari Ustadz Asrul. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.